Baiklah, Yang Mulia Biku Damamito dan anggota Sangga yang lain. Demikian juga Bapak Ibu, Saudara-saudari, dosen. Terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Saya harap saya dapat berjumpa dengan para Bante, dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh STAB Selendra dengan mengambil judul pembahasan pendidikan karakter dalam pembelajaran virtual. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, hari ini sebenarnya menjelang Hari Anak Nasional tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat Hari Anak Nasional tahun ini, tahun 2020, kondisi daripada anak-anak kita itu memang berbeda. Terutama sekali pada saat anak-anak kita ini harus belajar. Tidak seperti biasanya yang harus belajar di sekolah, tapi sekarang anak-anak harus belajar di rumah, dan sampai kapan kita juga masih belum tahu dengan pasti kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tahun ini memang tahun yang sulit buat anak-anak ya. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah, bertemu teman-teman dan guru, dan tidak bisa bermain di luar rumah karena harus berjarak untuk sementara waktu. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam kondisi seperti itu, anak-anak mendapatkan pembelajaran virtual atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Memang ya kita tidak bisa menghindar dari yang namanya pembelajaran jarak jauh ini. Ya karena kondisi pandemi yang masih belum bisa terselesaikan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini, tentu kita berpikir bagaimana ya kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik. Bukan saja pendidikan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh anak didik kita, tetapi pembelajaran atau pendidikan karakter ini juga sebenarnya diperlukan buat anak didik kita. Sehingga tentu para guru akan berpikir ulang, akan berusaha bagaimana ya bisa membuat pembelajaran jarak jauh ini juga memuat pendidikan karakter di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ya yang namanya pendidikan karakter itu memang ya pendidikan yang
bisa dikatakan adalah pendidikan budi pekerti. Ya, pendidikan watak, pendidikan tabiat, pendidikan akhlak. Ya, kalau dikaitkan dengan moral, ya pendidikan moral yang pada umumnya, ya moral yang berlaku di tengah masyarakat, bukan moral yang spesial agama. Antara lain misalnya pendidikan karakter ini adalah pendidikan religius, ya, sikap religius. Lalu pendidikan bagaimana anak itu mempunyai sikap disiplin, toleransi, jujur, kreatif, mandiri, mau kerja keras, semangat, mencintai, dalam arti di sini mencintai perdamaian, ya, cinta persahabatan, cinta kasih, kemudian juga pendidikan karakter yang lain adalah ya keterbukaan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, ya. Bahkan buat anak-anak ada kegemaran untuk membaca, berkomunikasi satu sama lain, suka berkomunikasi yang ada kaitannya dengan persahabatan. Ya ini sebenarnya bentuk-bentuk karakter ya yang sangat perlu buat anak didik karena karakter ini akan menjadi satu pedoman, satu sikap tingkah laku yang diperlukan di tengah kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Sehingga anak-anak ini akan menjadi anggota masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa ikut membangun, ikut membesarkan, ikut memajukan masyarakat itu sendiri. Terutama sekali tentu anak-anak ini membutuhkan pendidikan karakter yang baik ya di tengah keluarga, ya di tengah orang tua, ayah ibu dan kakak adiknya. Ya ini semua juga bagaimana kita perlu memikirkan pembelajaran yang polanya jarak jauh, ini bisa memberikan pendidikan karakter seperti itu. Nah ini memang beda dengan pembelajaran tatap muka yang mungkin Bapak Ibu guru sudah biasa melakukan itu, melakukan pendidikan karakter, karena dengan tatap muka itu bisa jadi lebih mudah buat para Bapak Ibu. Tapi sebenarnya pendidikan secara jarak jauh ini ya bisa juga dimasuki atau digunakan untuk melakukan pendidikan karakter ya sesuai dengan kemampuan ya, kapasitas daripada pendidikan jarak jauh itu sendiri. Jadi ya di sini saya mau ngambil contoh ya, kalau meskipun pendidikannya itu jarak jauh, pembelajarannya itu jarak jauh, masih bisa juga ya kita melakukan pendidikan religius misalnya. Seperti tadi awal dari webinar ini dimulai dengan membaca nama Karapata. Membaca nama Karapata bagi kita umat Buddha itu adalah penghormatan kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini wujud bakti, baktinya umat Buddha kepada Triratna, pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Meskipun dalam pendidikan atau pembelajaran jarak jauh ini bisa kita lakukan dengan
ya mengawali dan mengakhiri dengan nama Karapata itu. Saya kira itu adalah pendidikan karakter religius juga yang bisa kita lakukan di dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga ya pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini tentu para guru ya menggunakan kata-kata yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ya ini juga sebenarnya merupakan pendidikan dari karakter cinta kasih dan kasih sayang. Ya juga mendisiplinkan murid ya dengan waktu yang tepat misalnya. Nah, ini juga merupakan satu bentuk pendisiplinan buat anak-anak sehingga anak-anak bisa mempunyai pendidikan karakter disiplin semacam itu dan juga memberikan tugas-tugas yang kreatif kepada anak-anak sehingga anak-anak juga mempunyai karakter kreatif dalam belajar dan tentu melatih hidupnya sendiri untuk berlaku kreatif. Nah, memberikan tugas-tugas yang mandiri juga, ya ini juga merupakan satu pendidikan karakter juga. Dan memerlukan kerja keras juga itu pendidikan karakter yang bisa kita lakukan pada saat PJJ ini. Ya, pada saat kita bersemangat, guru-gurunya memberikan semangat pada saat mengajar, ya anak-anak juga diajarin untuk semangat, ya meskipun ya mungkin agak kesulitan untuk mencari sinyal, ya maklum saja karena kadang-kadang tidak semua tempat itu sinyalnya itu baik ya, kadang-kadang ada sinyalnya yang sulit sekali, tapi anak-anak tetap bersemangat. Bahkan saya juga mendapat informasi ada guru-guru yang datang mengajar kepada murid-murid yang berkelompok dan menunjukkan semangat daripada guru-guru itu. Saya kira saya harus mengapresiasi para guru yang melakukan hal seperti itu. Karena tetap mempunyai komitmen yang kuat, semangat yang kuat untuk memberikan pendidikan ya kepada murid-murid. Ini semua sebenarnya juga pendidikan karakter. Memacu anak-anak, memberitahu pada anak-anak supaya ayolah bersemangat, sama seperti ibu guru, sama seperti pak guru yang bersemangat ini. Apalagi dalam suasana pandemi seperti ini, kadang-kadang anak-anak itu ya tidak bersemangat. Ya, itulah, maka guru ini perlu mendorong, mendukung supaya anak ini mempunyai semangat ya di dalam belajarnya. Dan di sini yang namanya pendidikan daripada karakter ya. Bahkan kemudian ada tugas-tugas kelompok, itu juga sebenarnya pendidikan karakter bagaimana supaya anak-anak bisa melakukan komunikasi bersahabat ya dengan teman-temannya. Jadi pendidikan karakter ini juga masih bisa ya dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh PJJ ya, dan ini memang ya memerlukan semacam perhatian khusus ya, yang saya harapkan perhatian khusus dari para bapak guru dan ibu guru ya, karena dalam kondisi PJJ ini jangan sampai kita lalu mengabaikan yang namanya pendidikan karakter ini. Jangan semata-mata mengejar selesainya bahan ajar. Pokoknya asal selesai ya sudah. Nah, jangan seperti itu. Karena ya ini kan kita mendidik bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai karakter ya yang bagus, yang baik ya, mempunyai tanggung jawab, mempunyai disiplin, jujur, itu tadi yang saya sampaikan ya, karakter-karakter seperti itu. Bahkan kalau perlu ya tentu guru-guru akan bisa menanyakan apakah anak-anak sudah di rumah puja bakti sendiri misalnya, atau ya ini semua juga merupakan satu pendidikan karakter agar supaya anak-anak itu tetap mempunyai sifat yang ya tingkah laku yang menghormat kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, jadi sebenarnya pendidikan karakter ini sebenarnya sangat penting
dalam proses pembelajaran, ya, dalam bentuk proses pembelajaran apapun juga, mohon Bapak dan Ibu guru ini bisa memasukkan, bisa memperhatikan sungguh-sungguh yang namanya pendidikan karakter ini agar supaya ya pendidikan karakter ini bisa memberikan dampak atau manfaat buat anak-anak yang didik kita, dan anak-anak didik kita itu bisa ya mendapatkan pertumbuhan karakter yang baik lah yang diharapkan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentu nanti selanjutnya narasumber yaitu Bapak Sukodoyo dan Bapak Herianto T akan menyampaikan penjelasan yang lebih banyak, ya, mungkin lebih detail, lebih rinci mengenai pendidikan karakter dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya, marilah kita bersama-sama mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Bapak Sukodoyo dan Bapak Herianto ini, dan jangan lupa Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang penting buat Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu pendengar, yaitu peserta webinar ini ada para guru, Bapak guru, Ibu guru yang memang memerlukan penjelasan-penjelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai pendidikan karakter ini. Ya, moga-moga apa yang jadi permasalahan buat Bapak dan Ibu guru ya dalam pendidikan karakter ini dapat mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan, apalagi yang pasti adalah bisa dilakukan, bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar, ya, Bapak Ibu guru di sekolah atau di rumah, ya, dalam hal ini di rumah yang ditujukan kepada anak-anak didik masing-masing. Ya, sekali lagi ya pendidikan karakter ini sebenarnya jangan sampai ditinggalkan, ya, tapi pendidikan karakter ini tetaplah menjadi satu muatan yang penting sekali, karena ya namanya karakter ini adalah pembentuk manusia. Kita sebagai manusia itu akan menjadi manusia yang sesungguhnya, ya, manusia yang betul-betul manusia ya ditandai dari karakter kita, karakter yang memang berciri kemanusiaan, bercorak kemanusiaan. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan ya sebagai pembuka dari webinar pada siang hari ini. Saya mengharapkan sekali webinar ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu saudara-saudara pendengar sekalian, para mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan dari acara webinar ini. Semoga webinar ini sukses, berhasil, selesai sampai dengan akhirnya, dan berhasil mendapatkan apa yang diharapkan, dicita-citakan. Ya, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Ya, terima kasih. Sekian.